Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terendam banjir. Bupati meminta adanya kegiatan skala prioritas yang dapat dilaksanakan untuk mengantisipasi air dari hulu sampai ke pemukiman warga. Banjir bandang yang kerap melanda desa Seruni Mumbul dan Labuan Lombok setiap tahun menjadi masalah yang sulit diatasi. Masyarakat di dua desa ini harus menghadapi kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana alam tersebut, baik terhadap infrastruktur lahan pertanian maupun sumber daya alam. Letak geografis kedua desa yang berada di bawah Desa Perigi dan Puncak Jeringo menjadikan keduanya rawan terdampak banjir. Setiap musim hujan, aliran sungai meluap, membawa material tanah, batu, dan sampah yang menghancurkan tanaman, rumah, serta infrastruktur penting lainnya. Warna putih, itu yang terakhir. Kita pas bulan puasa mau panen, bulan banjirnya, habis anyut, anyut sudah. Sampailah seperti kali sudah ke sana. Di sini jalan banjirnya, sampai lutut sudah. Limpah, dan cepat jebol itu mungkin ini habis dibawa ke laut ini. Tanah dari gunung nimbun dia. Terpaksa kerja lagi, digali. Harus digali lagi. Tak apa kan, aku bilang ya. Fenomena ini tidak terjadi tanpa sebab. Setelah kajian mendalam oleh LPSDM bersama berbagai pihak, ditemukan dua akar masalah utama yang memperburuk keadaan. Pertama, masalah tata kelola lahan di bagian hulu yang terkait erat dengan praktik pertanian masyarakat di dua desa hulu. Dan kedua, aktivitas tambang galian C yang masif, yang beroperasi terutama di sekitar daerah aliran sungai. Di kawasan hulu banyak petani yang mengolah lahan perbukitan untuk pertanian jagung tanpa memperhatikan prinsip-prinsip pengolahan lahan yang berkelanjutan. Pembukaan lahan yang semula merupakan tutupan vegetasi alami telah menyebabkan hilangnya daya resap tanah, memperburuk erosi, dan meningkatkan potensi bencana banjir dan tanah longsor. Ada pendeta tahu baru saya arah kepala bukit Yesus Prabu, luar kepala bukit. Beramukannya antara pelantan metasi lain. Nah, betul narak kayu. Bedakan beli terus dengan beli kalue. Masa sino kan dia narak barang singane kan. Ano, ya pada beramu. Terus mangan teja dengan temete ya. Ndara silainan si tepete ano. Kira boleh jarak berapa? Ya bertahun pira ke dia ku tahu bahwa na kontrak sini wah rek ngane ke teman telah beramu. Penanaman jagung di lahan perbukitan yang curam tanpa sistem pengelolaan yang memadai berpotensi memperburuk kerusakan lingkungan dan mempercepat proses degradasi lahan. Abu teparan berhasil lah itu melamun tetal jagung ni. Kita le luar ni wah marak le bagian timuk ni kan bagian kering-kering tau na. Jadi tercoba itu separuh-paruh batu terjuluk coba jadi milu itu. Ilmu nu nek manara, teknis tenggawi ini kan dek nama manara. Tak jauh dari kedua desa yang sering menjadi langganan banjir,
aktivitas penambangan batuan atau galian C di Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Soile, telah memperburuk kondisi lingkungan. Aktivitas ini tidak hanya mengubah aliran sungai, tapi juga mencemari air dengan lumpur dan batuan yang terbawa ke dalam aliran. Karena dilampaui itu sama banjir, tercemarnya kan lumpur sana banyak, masuk lumpur, kotoran-kotoran, sehingga kita bersama-sama kalau sudah selesai banjirnya, itu baru kita kuras dia. Nah, kalau ada berbentuk alkohol, jadi enak kita dalam bersihkan kalau ada alkoholnya. Karena sementara ini kalau ada pakai timba kan lama itu. Karena bukan satu dua mata air yang kita karena sangat dibutuhkan sekali mata air sama masyarakat. Selain itu banyak lubang galian yang dibiarkan terbengkalai tanpa rehabilitasi, memperparah kerusakan alam. Penambangan yang tidak terkontrol ini telah menjadi penyebab utama banjir bandang yang melanda desa-desa di sekitarnya, termasuk Desa Seruni Mumbul dan Labuan Lombok. Pokoknya malah kata si Buru ini sebelum Nino harap banjir tapi tidak terlalu. Nah, setelah ada camp, langsung oleh karena duit air ini datang. Jadi modelnya le atas yang mungkin tutupnya karena saluran air le atas pun bergelidung di pak pemukiman. Ada si pokoknya mak si Bro ada si gagal panen kadang le bilang balik terutama. Selama ada galian di sana itu, kami di sini masyarakat akan kena imbasnya. Karena seperti bahasa tadi, debit air dari atas itu memang besar. Nah, kami yang di bawah ini menerima kecil sekali. Jadi tetap dia akan melimpah ke warga, ke kampung, dan akhirnya kenalah imbas ke tambak-tambak ini. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat adanya indikasi bahwa beberapa tambang galian C di wilayah tersebut ilegal dan dikuasai oleh oknum-oknum tertentu. Hal ini menambah kekhawatiran terkait dampak jangka panjang dari aktivitas penambangan yang tidak dikelola dengan baik. Keberadaan galian CI yang memang ini polemik besar yang terus tidak pernah berhenti dalam segala hal. Seperti disampaikan, terutama limpahnya, jalan rusak kayak bubur di jalan-jalan desa itu. Tanah alam yang berkah jadi tidak berkah jadinya. Kalau PAD yang menjadi keberkahan karena saya di Bapenda, tidak berkah juga. Karena kita main paksa-paksaan baru mereka bayar pajak. Aktivitas penambangan di sekitar Kecamatan Pringgabaya dan Desa Seruni Mumbul juga telah menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan dan pertanian setempat, yang mengarah pada terjadinya banjir bandang beberapa tahun terakhir. Kerugiannya kita dengan adanya galian ini, otomatis saya yang berlahan di dekatnya itu sangat terdampak gitu. Yang bikin saya merugi itu kan di sana ada tanaman serikaya saya, bukan di saya saja gitu. Di semua petani di Tadah Hujan ini mengakibatkan kerugian di sana di serikayanya itu terganggulah tanamannya. Termasuk di serikaya ini dia mengakibatkan terdampak sama debu tambang galiannya itu bikin kurang maksimal pertumbuhan pertanian gitu. LPSDM dengan dukungan dari Caritas Germany melalui program Together bersama pemerintah daerah dan mitra pembangunan lainnya seperti BMKG NTB, BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, BPBD Kabupaten Lombok Timur, DLHK Provinsi NTB, dan DLH Kabupaten Lombok Timur, serta stakeholder lainnya telah berupaya menguatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana, khususnya banjir bandang. Seperti kita ketahui bersama, saat ini kita dalam
suasana kegiatan praktek dari Sekolah Lapang Iklim. Ya, Sekolah Lapang Iklim ini merupakan inisiasi bersama BMKG dengan LPSDM untuk menindaklanjuti informasi cuaca dan iklim berupa peringatan dini maupun rutin oleh BMKG, itu bagaimana menjembatani supaya PSBD khususnya dan masyarakat pada umumnya itu bisa dapat mengerti, memahami, serta memanfaatkan informasi-informasi peringatan dini khususnya yang mereka dapatkan. Artinya mereka bisa secara langsung mengakses informasi peringatan dini tersebut, kemudian mereka bisa menerjemahkan dan mereka bisa langsung melakukan aksi antisipasi terkait kemungkinan potensi kejadian ekstrim yang akan terjadi di wilayah mereka masing-masing. Alhamdulillah dengan diadakannya pelatihan-pelatihan tersebut menambah wawasan kami tentang keilmuan bagaimana mengantisipasi melakukan peringatan dini kepada masyarakat terkait dengan situasi kondisi cuaca ekstrim yang ada di Seruni Mumbul. Melalui kajian risiko bencana, LPSDM membantu masyarakat menyusun rencana kontingensi dan protokol aksi antisipasi, termasuk pengembangan infrastruktur, peringatan dini, dan pendanaan. Proses simulasi juga dilakukan secara reguler untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Namun, meskipun berbagai intervensi telah dilakukan, akar masalah terkait tata kelola lahan dan aktivitas tambang ilegal belum tuntas diatasi. Oleh karena itu, LPSDM bersama pemangku kepentingan menginisiasi rekomendasi kebijakan berbasis partisipatif untuk mendukung pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan dan mitigasi risiko banjir. Yang pertama, harapan kami tambang ini merupakan tambang yang berkelanjutan. Maksudnya tambang ini dikelola dengan tata cara pertambangan yang baik dan benar, good mining practice. Jadi itu akan membuat kawasan tambang itu menjadi berkelanjutan, sehingga apa-apa yang menjadi dampak negatif yang selama ini memberikan dampak negatif kepada masyarakat bisa kita minimalisir sedini mungkin. Dan yang kedua itu adalah pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha pertambangan batuan ini sangat penting dilakukan, karena di beberapa lokasi memang masih banyak pelaku-pelaku usaha tambang batuan ini yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dokumen UKL-UPL mereka. Dan ini untuk saat ini memang sangat urgent dilakukan untuk membentukkan tim Satgas demi untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan khususnya di usaha pertambangan batuan ini. Dan yang terakhir, saran kami adalah apabila ada kajian terkait dengan potensi batuan tambang yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, maka kita bisa melakukan moratorium terhadap tambang galian batuan ini. Tapi gini, biar kita nyaman, kita ini kan fokus ke ilegalnya, Pak. Iya. Bukan legalnya, jadi kita fokus ke ilegal aja sudah ini, tidak usah ke legalnya. Jadi kalau legal kita harapkan itu kan pengelolaan lingkungannya sudah sesuai dengan dokumen yang sudah dimiliki. Jadi kalau kita lihat kan spot-spot tambang juga ada beberapa di situ. Iya. Ya, kalau itu dicas bahwa penyebab utama banjir bandang di Seruni Mumbul kan, ya kasihan juga Dinas SDM, PTSP, terus ya udah. Salah satu rekomendasi kebijakan yang dihasilkan adalah pembentukan Satgas Pengawasan untuk mengawasi aktivitas tambang galian C di wilayah ini. Selain itu, disarankan adanya moratorium terhadap perizinan tambang baru dengan fokus pada rehabilitasi tambang-tambang yang sudah ada. Pembentukan Satgas diharapkan dapat memastikan bahwa setiap kegiatan penambangan dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan tata kelola yang baik.
LPSDM juga mendorong pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta menyediakan pendanaan yang lebih fleksibel untuk mendukung aksi dini dalam mitigasi bencana. Pembiayaan melalui sistem anggaran desa yang jelas dapat menjadi solusi dalam mendukung pendanaan mitigasi bencana. Melalui pendekatan berbasis masyarakat dan penguatan kapasitas pemangku kepentingan, diharapkan rekomendasi kebijakan ini dapat diterima dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah serta mengurangi dampak bencana di masa mendatang. Banjir bandang yang terus terjadi di Desa Seruni Mumbul dan Labuan Lombok disebabkan oleh kombinasi faktor alami dan ulah manusia, terutama terkait dengan perubahan tutupan lahan dan aktivitas tambang ilegal yang mengubah aliran sungai. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat memperkuat tata kelola lingkungan, mitigasi risiko banjir, dan memastikan keberlanjutan kehidupan masyarakat di kawasan ini.